Yo guys, selamat datang lagi di channel gua ya guys ya. Channel random yang akan mengupload hal-hal random sesuai apa yang pengen gua upload aja guys ya. Oke guys. Jadi di video kali ini ketika kita udah bertemu sama meja, ya ketika kita udah ketemu sama background kayak gini, kita akan mereview sesuatu lagi guys ya. Dan ini barangnya baru banget datang, enggak sih udah sekitar sejam yang lalu. Tapi nggak langsung gue buka karena gue pengen unboxing dan review barang kalian guys, asik. Dan tenang aja guys, kalian lihat ya, ini warnanya udah agak sedikit basah-basah gitu karena ini paketnya udah gue semprot pakai hand sanitizer ya. Ya udahlah, pokoknya udah gue semprot pakai antiseptik guys ya. Jadi insya Allah steril guys ya. Dan gue juga udah cuci tangan dan gue udah bersama cutter ya berkarat, ya udahlah. Oke, langsung aja guys ya, kita akan buka isinya itu apa ya. Gue mau udah tahu sih. Ya langsung aja kita buka nih guys ya. Ya, dan ini dia guys ya, main item kita. Ini adalah SKMei Official Store guys ya. Jadi ini isinya itu jam tangan merek SKMei. Ya, kebetulan ini bulan Mei hubungannya. Oke, lupakan saja. Oke, jadi ini box luarnya guys ya. Biasa aja, polos. Cuma ada logo SKMei dan agak sedikit penyok-penyok mungkin karena pengiriman atau hal lainnya. By the way, Adan, jadi gue harus stop recording dulu. Oke, nanti gue lanjut guys. Bentar ya. Oke guys, kembali lagi ya. Jadi ini boxnya, tulisan SKMei Official Store ya. Kalian bisa cek juga websitenya di www.skmei.id. Gue gak tahu sih bacanya SKMei atau apa gitu ya. Gue kalau salah mohon maaf ya guys ya. Oke, langsung aja guys ya, langsung kita buka nih. Ini bukanya gimana dah. Oh ngegulung gitu guys ya. Nah ini apa nih? Terima kasih telah berbelanja. Semua produk yang kita jual adalah asli, berhologram. Nah nanti kita cek tuh guys. Berikan bintang 5. Oke. Nih ini jangan dibanting, anti air, 30 meter sama dengan 50 meter. Oke. Ini petunjuk penggunaannya, dan di sini kita dapat warranty card guys ya, kartu garansi. Oke lah, kalau begitu ini kita kesampingin dulu. Langsung kita buka nih guys ya. Ada bubble wrap. Oke, jadi modelnya itu 1251. Dan ini ada beberapa fitur dan ada beberapa manual operasi juga. Gue baca dulu biar nanti gue bisa jelasin ke kalian lebih baik guys ya. Oke, bentar guys. Oke guys, sekarang langsung aja kita membahas dari main itemnya guys ya. Langsung aja kita ngebahas jamnya nih guys ya. Jadi jamnya itu untuk ukurannya sendiri cukup gede sih menurut gue ya. Cukup ya cowok banget lah, cukup besar, mungkin sekitar 3-4 cm sih ininya ya, diameternya. Kemudian ya talinya seperti ini. Kalian, by the way, sorry guys, gue kelupaan sesuatu. Kalian bisa lihat di bagian belakang dari jamnya ini itu ada hologramnya guys ya. Jadi jam ini itu original sesuai dengan deskripsi yang ada di boxnya tadi guys. Dan juga gue lupa ngebahas satu hal penting, yaitu soal harganya guys ya. Jadi harga dari jam ini itu adalah 67.500 guys ya. Oke, selamat melanjutkan videonya guys. Thank you. Bisa lihat sendiri ya, dan ini besi untuk kunciannya guys. Dan satu hal yang memang gue tuh selalu seneng gitu kalau dapat fitur ini di jam tangan, mau murah ataupun mahal, yaitu adalah
ini guys ya. Jadi kelihatan nggak? Jadi di sini itu di jam tangan itu ini ada anti goresnya guys. Nih. Ya mungkin bukan anti gores sih, lebih ke pelindung kaca lah ya. Nah karena gue sendiri agak sembarangan gitu orangnya, jadi pelindung kaca ini sangat penting gitu, biar kalau misalkan kegesek-gesek atau apa tuh nggak langsung lecet gitu kacanya. Kan kalau kacanya lecet kan gimana ya, jelek banget gitu nggak sih kelihatannya guys ya. Oke, ya gitu aja lah ya guys. Dan ini ada tombol-tombol, ada juga ini apa sih, WSEN, kayak apa namanya, arah mata angin gitu, tapi ya hiasan aja guys ya. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke fungsi tombol-tombolnya nih guys ya. Sebenarnya di buku manual juga udah ada, gue sempat baca dikit-dikit, tapi ya ini ya, sempat baca dikit-dikit tapi ya akhirnya mah gue nyoba-nyoba sendiri sih. Oke, yang pertama itu tombol sebelah sini, yang ini. Nah ini itu fungsinya untuk light, untuk cahaya guys ya. Kemudian tombol yang bawahnya itu fungsinya untuk mode. Jadi kita punya 5 mode di sini, ada nih ya. Ini ada yang mode normal, ini mode biasa. Kemudian ada alarm, kemudian ada stopwatch, kemudian ada juga dual time atau waktu kedua kita. Kita bisa ngecek waktu lain gitu. Intinya waktu kedua lah. Dan ada juga timer guys ya. Dan untuk di dalamnya sendiri, untuk layar digitalnya itu kita dikasih di sini ada hari, kemudian ini jamnya, dan di sini ada tanggal. Kebetulan ini tanggal 5 bulan 5 gitu, jadi gue agak bingung yang mana yang bulan, tapi seingat gue sih yang bulan yang sebelah kiri, yang ini yang bulan ya, dan sebelah sininya itu tanggalnya. Oke, kita langsung lanjut ke tombol sebelah sini. Nah tombol sebelah sini itu fungsinya itu untuk mengubah angka ya, mengubah angka yang di dalamnya, kalau misalkan kita lagi ngesetting gitu ya. Kemudian sebelah sini itu untuk ngesetting atau nge-reset guys ya, yang ini. Oke, langsung aja kita coba langsung setting ke yang dual time kita guys ya. Atau misalkan di stopwatch nih, stopwatch. Nah misalkan di stopwatch itu kalian mau mulai itu kalian pakai yang ini. Nah mulai kan. Oke, stop juga pakai yang ini guys. Dan kalau misalkan mau nge-reset kalian pakai yang ini aja. Nah gitu guys ya. Oke, itu stopwatchnya. Kemudian dual time nanti dulu lah. Terus misalkan ini timer. Nah timer misalkan kalian mau mulai, timer itu kan hitung mundur ya, sama pakai ini juga mulainya tuh kan, mulai menghitung. Terus nanti kalau udah apa namanya, udahlah nggak jadilah timernya, kalian stop aja dan kalian reset pakai ini. Intinya fungsi dari ini itu adalah untuk mulai, berhenti, dan juga nanti untuk mengatur angka guys ya. Dan sebelah sini itu fungsinya untuk masuk ke pengaturan sama untuk ngereset guys ya, tombol yang ini nih. Oke, selanjutnya kita langsung aja lah dari tadi pengaturan nih, gue coba atur yang ini ya, yang dual time ya. Karena kalau yang real time nya udah gue atur, gue males kalau harus ngotak-ngatik lagi. Kita coba yang ini nih guys. Kita pencet yang ini untuk masuk ke pengaturannya, kita lihat. Nah udah bunyi kan. Nah itu kita masuk ke pengaturan guys. Dan tombol ini itu fungsinya untuk naikin. Nah naik ya guys ya. Dan ketika gue nyeting itu gue nyari tombol buat turun gitu, tapi sayangnya nggak nemu guys ya, jadi nggak bisa turun gitu angkanya. Jadi kalau misalkan kalian kelebihan ya, dengan harus sama bersabar, kalian harus ngulangi lagi, maksudnya terus ditambahin sampai angkanya sesuai dengan angka yang kalian pengen gitu ya. Nah misalkan gini, ini mah contoh doang ya, ini udah jamnya udah, terus kita mau pindah ke menit. Nah menitnya itu pakai yang ini guys, nih. Nah terus kita atur lagi, terus ganti ke detik gak perlu lah ya misalkan. Nah gitu guys ya. Misalkan udah selesai nih pengaturannya, kita lanjut juga ke misalkan udah selesai, kita pakai ini aja untuk apa namanya ya, selesai lah settingannya. Misalkan mau ini apa namanya, ganti tanggal ya. Oke, kita coba di sini nih guys ya. Nah ganti tanggal itu kita dikasih 3 ini guys, 3 pengaturan sesuai tanggal ya. Jadi ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Nah misalkan gue mau setting tanggal nih, salah, setting itu pencet ini ya, setting tanggal nih. Oke, jam gak usah gue setting, kita skip aja. Nah kita langsung abis kita nyeting jam itu kita dikasih ini guys, 2020 itu tahun ya. Nah kalau misalkan kalian kepencet ini,
Kalau misalkan kepencet nih 21 aja, kalian nggak bisa nurunin. Dan kalian harus naikin sampai 99. Dan nanti dia bakal langsung balik lagi ke angka 1 nih ya. Ya, gue harus praktekin, oke. Pegel. Ini udah 97, 98, 99 dan dia bakal balik lagi ke 2000 guys ya. Oke, sebentar. Awas jangan sampai kelewat. 20. Oke. Kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita coba atur ini. Seingat gue ini bulan deh. Ini bulan deh kalau nggak salah. Iya bulan, cuma sampai 12 ya. Ini untuk atur bulannya dan ini untuk atur tanggalnya guys ya. Oke lah. Oke, gue harus untuk pengaturan settingan-settingan. Selebihnya kalian bisa cari-cari sendiri guys ya. Dan by the way gue di sini pakai ini guys ya, kalian lihat ini ada tulisan PM di sini, kelihatan nggak? Di sini ada tulisan PM, jadi gue pakai format yang 12 jam gitu ya. Tapi gue juga nggak tahu gimana cara bikin formatnya jadi 12 jam atau 24 jam guys ya. Oke lah. Oke, sekarang kita bakal cobain buat celup-celup guys ya. Meskipun gue sendiri sih sebenarnya udah nyobain ya untuk dipakai wudhu, dipakai cuci tangan itu sebenarnya oke-oke aja. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja buat formalitas guys ya. Karena menurut gue sih ini kan udah official store gitu. Gue juga beli di official store, jadi gue rasa dia nggak akan bohong lah. Oke, kita masukin. Oke, gue balik ya. Oke, dia udah di dalam. Oke, kelihatan ya. Oke, gue coba untuk nyalain lampunya nih. Gimana nih? Susah juga nih. Bentar. Nah, misalkan kayak gini ya, biar kelihatan tuh. Nah, kelihatannya masih berdetik, masih jalan normal seperti biasa. Kalau misalkan gue nyalain lampunya juga, oke, masih nyala. Nih ya. Ya, masih nyala, oke. Kemudian misalkan gue mau ganti mode di ini ya, ganti mode di dalam air bisa nggak nih? Nah, tetap bisa ya guys ya. Masuk ke alarm, masuk ke stopwatch, masuk ke dual time, masuk ke timer ya. Itu masih bisa guys ya. Oke, kita biarin aja di situ. Waduh, basah. Oke guys ya, jadi itu dia review kita soal jam tangan SK Mei seri 1251. Ya. Dan kalau gue kasih nilai sih dengan harga segini itu gue kasih nilai 9 lah ya. Kekurangannya apa? Mungkin bagi gue kekurangannya itu apa ya? Untuk harga segini sih gue rasa cocok sih. Cuma gue kasih nilai 9 karena ini subjektif ya. Yang pertama, jamnya menurut gue terlalu gede. Dan yang kedua, nggak ada tombol buat nurunin angka gitu. Jadi itu agak sedikit merepotkan ya. Oke, itu aja guys ya. Semoga ini bisa jadi tambahan informasi buat kalian. Dan kalau misalkan kalian mau beli ya silahkan beli sendiri. Gue nggak di-endorse atau apapun. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terakhir, see you on the next video guys. Bye-bye.